warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wangiru, Guru SMP Negeri 25 Konawe Selatan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Konawe Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Hasudin SPD, Guru IPS pada SMP Negeri 25 Konawe Selatan. Assalamualaikum Pak Hasudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi Pak ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan kita melakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi hari ini? Tentunya sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang bermakna kepada murid. Ya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai pada pembelajaran nanti? Ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan potensi sumber daya alam Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan 3 potensi sumber daya alam Indonesia. Ya, berarti ada tujuan pembelajaran yang dicapai nanti pada proses pembelajaran saya. Iya. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Kira-kira apa saja area pengembangan yang ingin dicapai? Area pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti, yang pertama area pengetahuan, yaitu peserta didik dapat menjelaskan potensi sumber daya alam Indonesia. Kemudian dapat menyebutkan 3 potensi sumber daya alam Indonesia. Kemudian yang kedua, area keterampilan. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi mengenai 3 jenis potensi sumber daya alam Indonesia. Ya, berarti ada 2 area pengembangan yang ingin dikembangkan, yaitu area pengetahuan dan keterampilan Pak ya. Ya, terus bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, seperti itu dari strateginya, modelnya ataupun metode pembelajarannya Pak? Rancangan pembelajaran yang akan diterapkan nanti, Ya. strateginya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian model pembelajarannya project basic learning, dan metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Berarti nanti pembelajarannya dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian modelnya project basic learning atau PBL Pak ya, dan metodenya tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Ya, oke Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas? Hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa Pak? Insya Allah saya akan melakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan jadwal, yaitu hari Sabtu jam 8.00 sampai dengan jam 10 di kelas 7B. Ya, berarti insya Allah nanti hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 saya akan datang di kelas Bapak, di kelas 7B Pak ya. Iya. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Bapak. Mungkin saya perlu informasikan sekarang bahwa setelah nanti Bapak melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan lagi percakapan terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Ya, jadi sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, yaitu saya sudah dapat mendapatkan gambaran mengenai apa yang akan dilakukan di pembelajaran di kelas nanti. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya telah berbincang dengan saya. Insya Allah nanti kita bertemu pada supervisi kelas pada hari Sabtu yang akan datang Pak ya.
Ya, demikian percakapan pra-observasi yang telah kami lakukan. Insya Allah kita akan bertemu pada kegiatan observasi atau seperti di kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran IPS, di mana tema kita atau materi kita yaitu potensi ekonomi lingkungan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, barangkali kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Ketua Kelas silakan dipimpin berdoa. Siap, gerak. 1, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Kemudian siapa yang tidak hadir kali ini? Tidak sempurna. Gimana? Siap mengikuti pelajaran IPS hari ini? Jadi terlebih dahulu kita bagi kelompok ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, 3, 4 dan 5. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang potensi ekonomi lingkungan. Ya. Kemudian tema berikutnya apa? Subtemanya yaitu potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam Indonesia. Kira-kira anak-anak sekalian, ada yang bisa menjelaskan atau ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Kalau ada yang tahu silakan acungkan tangan. Ya, silakan. Sumber daya alam merupakan sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Iya, betul. Ya, sumber daya alam. Segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidupnya. Itu pengertian dari potensi apa? Sumber daya alam. Baik, tadi sudah dibagikan kelompok. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok dan nanti akan dipresentasikan perwakilan masing-masing kelompok. Ya, tadi juga sudah dibagikan kata satu lembar toh?
Jadi sebelum kalian kerjakan dalam pembelajaran ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama menjelaskan potensi sumber daya alam. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan potensi sumber daya. Nah, dua tujuan poin pembelajaran saja itu hari ini. Ya. Jadi silakan dikerja itu LKPD. Itu LKPD-nya silakan dikerja. Kalau ada yang tidak mengerti silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya, Dua Guru Desa BNPB, calon guru penggerak tingkatan 9 Kabupaten Penajam dari SMP Negeri Selatan. Masih bersama saya kali ini ditemani oleh Bapak Hasbudi SPD sebagai guru yang telah observasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Pak Hasudin. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Pak ya. Dan baik Pak, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi yang telah berlangsung? Perasaan saya awalnya tegang karena ini merupakan hal pertama bagi saya. Namun dalam perjalanannya dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Alhamdulillah Pak ya, dari awalnya tegang, mungkin baru pertama diamati secara langsung, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ya, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang telah Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang telah dilakukan? Area pengembangan yang saya lakukan di dalam kelas mencakup dua. Yang pertama area pengetahuan, di mana siswa dapat menjelaskan potensi sumber daya alam Indonesia. Kemudian area keterampilan, di mana siswa dapat mempresentasikan potensi sumber daya alam Indonesia. Ya, berarti ada dua area pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan ya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang Bapak tempuh untuk mencapai area pengembangan tadi Pak? Langkah-langkah pembelajaran yang ditempuh untuk mencapai kedua area pengembangan tadi, strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran diferensiasi, kemudian model pembelajaran, PBL, project learning, dan metode yang saya gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi. Ya, tapi langkah-langkah pembelajaran yang telah Bapak lakukan itu dengan pembelajaran diferensiasi strateginya, kemudian modelnya project learning, dan metodenya tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi. Ya. Kira-kira menurut Bapak, hambatan atau kendala apa yang Bapak alami pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Hambatan atau kendala yang saya alami dalam proses pembelajaran di kelas, banyak anggota kelompok yang kurang aktif. Oh, jadi kendalanya kalau ada anggota kelompok di masing-masing kelompok itu ada yang kurang aktif. Kira-kira mengapa itu bisa terjadi? Mungkin barangkali itu terjadi dikarenakan pembagian kelompok tidak sesuai dengan gaya belajarnya.
Jadi menurut Bapak itu terjadi karena sebagai kelompoknya karena pada saat kelompok mungkin biasa Pak. Iya. Iya. Kira-kira rencana Bapak selanjutnya untuk memperbaiki hambatan atau kendala yang Bapak lakukan ini? Berikutnya barangkali Ya, untuk mengatasi hambatan yang telah saya sebutkan tadi, ya. saya akan mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar yang mereka pilih. Jadi untuk mengatasi hambatan tadi, Bapak akan mengelompokkan anak-anak itu sesuai dengan gaya belajar yang mereka pilih kepada pembelajar selanjutnya. Ya. Kira-kira menurut Bapak, misalnya kalau dikasih skala antara 10 sampai 100, proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas itu kira-kira pada level berapa? Level itu. Ya, kira-kira harus pada level itu. Jadi untuk mencapai level 100 atau level 90 lah, kira-kira yang Bapak bisa lakukan seperti itu. Ya, itu tadi akan berusaha mengelompokkan siswa Ya, jadi sesuai dengan gaya belajar yang mereka pilih. berarti rencana Bapak selanjutnya untuk mencapai angka maksimal misalnya minimal 90 itu Bapak akan bagi kelompok anak-anak sesuai dengan gaya belajar yang mereka pilih dan mungkin akan ada mungkin kegiatan-kegiatan lain bagi anak-anak yang tidak begitu baik. Ya, Iya. jadi itu rencana Bapak selanjutnya. Kira-kira kapan Bapak untuk merealisasikan rencana-rencana yang tadi Bapak telah sampaikan? Insya Allah akan pada pertemuan berikutnya. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya Pak ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan rencana-rencana Bapak yang telah tadi Bapak sampaikan dapat terrealisasikan dengan segera dan kita bisa memberikan pembelajaran bermakna kepada anak-anak kita. Ya, saya tunggu cerita-cerita Bapak selanjutnya dan sekali lagi terima kasih banyak Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.